Halo, nama saya Anggoro Catur Tewas. Perkenalkan, nama saya Michelle. Halo, nama saya Jonathan Avelino. Nama saya Shannon Latisa, biasa dipanggil Shannon. Menurut saya, keadilan itu adalah ketika di mana hak dan kewajiban kita itu seimbang. Jadi ketika kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Menurut saya, keadilan itu adalah persamaan di mata hukum orang-orang tanpa memandang siapa orang itu, dari mana dia berasal, apa tingkat jabatannya, tingkat perekonomiannya, dan semua orang itu diperlakukan sama, serta mereka menerima hak yang sama dan mereka melaksanakan kewajiban yang sama. Menurut saya, keadilan adalah ketika semua orang mendapat hak-haknya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Menurut saya, keadilan itu memberikan kepada setiap orang apa yang memang menjadi haknya, serta memihak pada pihak yang benar dan bukan pihak yang salah, serta tidak berat sebelah kepada salah satu pihak. Menurut saya sendiri, pemerintahan di Indonesia ini belum adil. Di Indonesia ini sendiri, menurut saya keadilan itu belum sepenuhnya ditegakkan. Terkadang pemerintah masih belum adil pada aspek tertentu. Kalau menurut saya, pemerintahan di Indonesia itu masih kurang adil ya. Mungkin bisa dibilang aspek dari sosial maupun jabatan. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena selama ini saya banyak melihat berita di mana kasus-kasus yang orang-orang yang tidak memiliki jabatan di pemerintahan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki jabatan dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu merugikan masyarakat seperti korupsi. Nah, jadi saya pernah baca berita ada seorang nenek yang mencuri mangga atau sesuatu itu dipenjara lebih lama dibandingkan dengan para napi koruptor yang notabene-nya mereka telah mencuri uang rakyat dan memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Saya pernah membaca artikel tentang perbandingan hukuman maling ayam yang lebih dari 5 tahun dan hukuman bagi koruptor yang hanya 5 tahun. Nah, dari situ saja mereka itu sama-sama berbuat hal yang salah. Misalnya, pembangunan di beberapa provinsi dan pemberlakuan beberapa peraturan. Nah, bisa dilihat dari sisi hukum. Misalnya, jadi menurut saya sih belum ada persamaan yang benar-benar rata di depan hukum. Menurut saya itu cara supaya adil adalah kita harus balik lagi ke orangnya sendiri, di mana orang tersebut harus bisa bersikap secara objektif, tidak subjektif. Kenapa? Karena jika kita bersikap objektif, maka kita bisa melihat pandangan-pandangan orang tersebut dari banyak hal, tidak hanya dari satu sisi, dan tidak langsung menetapkan bahwa dia itu salah dan merusak haknya dia ataupun melanggar haknya dia, melainkan bisa membantu untuk meluruskan kembali dan menemukan solusi yang tepat untuk kita semua. Menurut saya itu kesadaran dari diri kita dan pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum yang ada, karena juga nggak sedikit di Indonesia ini kasus-kasus itu orang yang bersalah justru menang karena adanya hal dalam tanda kutip suap atau lain-lainnya. Jadi keadilan dari situ tidak bisa ditegakkan. Dan dari kita sendiri, saat kita melakukan sesuatu, kita harus membayangkan jika orang lain melakukan hal itu juga kepada kita, apakah menurut kita hal itu pantas dilakukan dan adil bagi orang lain. Rakyat harus didengar agar kebutuhan yang dapat mendukung kesejahteraan mereka dan pemenuhan hak mereka dapat diberikan. Pemerintah itu emang harus dari dalam diri sendiri pengen menegakkan keadilan, serta harus membuat undang-undang yang lebih detail lagi tentang gimana sih seharusnya keadilan di Indonesia itu diimplementasikan. Hai, perkenalkan nama saya Lanti. Halo, perkenalkan, nama saya Ricky. Hai, perkenalkan nama saya Willy. Kami dari kelompok 12. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah apa yang kita harus berikan kepada setiap orang, apa yang jadi haknya. Pada zaman dahulu, kita memiliki banyak sekali tipe-tipe keadilan. Dan sekarang,
kita memiliki dua tipe keadilan yang sebagai umumnya kita gunakan. Nah, yang pertama, tipe keadilan tradisional. Tipe keadilan tradisional ditemukan pada masa awal Romawi kuno yang digunakan oleh orang-orang Yunani pada zaman itu. Sekarang yang kedua ada tipe modern. Tipe modern kita menambahi beberapa peraturan yang diupdate oleh setiap orang dengan gagasan-gagasannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini. Keadilan distributif secara khususnya itu ada dua prinsip di dalamnya. Yang pertama itu prinsip formal dan prinsip material. Nah, prinsip material ini ada 6 macamnya. Nah, yang pertama itu kepada setiap orang bagian yang sama, kepada individu sesuai dengan kebutuhan, kepada setiap orang sesuai dengan haknya, kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya, kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi yang dilakukannya, kepada setiap orang sesuai dengan jasa yang dilakukannya. Kemudian, di prinsip distributif ini juga ada 3 teori. Yang pertama, teori egalitarianistis, yang kedua, teori sosialistis, dan yang ketiga, teori liberalistis.
keadilan dibagi menjadi dua macam, keadilan sosial dan juga keadilan individual. Apa sih perbedaan keadilan sosial dan keadilan individual? Yuk kita simak animasi berikut ini.